bahwa Dev yang muncul di Larry King Live adalah Michael Jackson. Kenapa begitu? Alasannya pertama, ketika Dev mengucapkan Angina House, katanya suaranya mirip Jackson. Nih, kita dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai po, kembali lagi di channel aku Dona. Hari ini aku mau membahas tentang kematian Michael Jackson yang disebut King of Pop, yang diduga kematiannya ini dipalsukan. Artinya Michael Jackson ini belum meninggal po. Apakah selama ini kita udah dibohongi Michael Jackson? Dia udah ngeprankin satu dunia dong. Kalau memangnya apa alasannya? Pokoknya kalian dengerin aja konten ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu po. Oke, kita bahas langsung masuk ke ceritanya. Michael Jackson. Aku rasa kalian udah tahu siapa orang ini. Kalau kalian lahir di tahun 90-an udah pasti tahu siapa Michael Jackson. Waktu kita masih bocil aja kita udah tahu siapa ini orang. Kenapa aku membahas Michael Jackson? Karena ini lagi rame-ramenya po di Amerika. Semua orang di sana curiga dengan kematiannya. Diduga Michael ini telah memalsukan kematiannya. Yang kita tahu kan Michael Jackson ini seorang penyanyi. Nama lengkapnya Michael Joseph Jackson, yang kita tahu panggilannya adalah Michael Jackson. Lahirnya di Indiana, Amerika Serikat. Lahir pada tanggal 29 Agustus 1958. Michael Jackson ini meninggalnya di Los Angeles, Amerika Serikat, tanggal 25 Juni 2009. Michael Jackson seorang penyanyi dan penulis, dikenal sebagai King of Pop. Dan yang kita tahu, dia punya ciri khas gerakan. Nama gerakannya itu adalah Moonwalk. Jackson memulai karirnya waktu dia berusia 5 tahun. Keluarganya Jackson ini membuat kelompok bernyanyi, nama kelompoknya Jackson 5. Tentunya dia sudah mendapatkan banyak penghargaan, albumnya terlaris di dunia. Penjualan albumnya sekitar 750 juta di dunia kok. Hal ini yang membuat dia jadi terkenal, dan sampai sekarang pun dia masih dikenal. Dari sinilah kronologi awalnya. Waktu itu Michael Jackson punya planning untuk menggelar konsernya di London yang dinamainya This Is It Michael Jackson. Rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2009. Tapi sebelum konsernya direncanakan, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya Los Angeles. Pokoknya dia meninggal detik-detik mau konser po pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 di waktu siang jam 2-an lah. Dia diduga mengalami gagal jantung dan kematian tersebar di seluruh internet. Sampai-sampai jaringannya dimatikan selama 30 menit. Lanjut lagi ya po, tentang konsernya yang mau dia selenggarakan. Konser ini adalah konser pertama Michael Jackson. Dan kematian Michael Jackson yang mendadak, The King of Pop, ternyata menimbulkan banyak kecurigaan. Jadi pihak kepolisian akhirnya melakukan penyelidikan yang berujung pada penetapan dokter pribadinya Michael Jackson yang bernama Courtney Murray sebagai tersangka. Murray diduga telah menyuntikkan banyak obat kepada Michael sehingga membuatnya overdosis dan sampai meninggal dunia. Michael Jackson diduga terbunuh karena orang-orang yang mengenal dan mengetahui, yang melihat detik-detik waktu hidup Jackson, menganggap Jackson sangat sehat dan gak ada masalah sama sekali, tidak ada sakit, padahal dia itu lagi senang banget mau menyambut konsernya yang akan diselenggarakan di bulan Juni itu. Dan beberapa saksi lainnya mengatakan bahwa beberapa hari sebelum dia meninggal, kondisi Michael Jackson memang terlihat menyedihkan dan kondisi Michael Jackson dianggap memburuk. Dan hal itu makin buruk karena ketergantungan obat-obatan. Salah satunya jenis obat propofol, suntikan yang diberikan dokter pribadinya, yang membuat Jackson jadi meninggal. Karena biasanya penggunaan propofol ini harus dalam pengaturan rumah sakit, dan ahli anestesi harus memantau detak jantung dan pernafasan si pasien secara terus-menerus. Propofol biasanya digunakan untuk membius pasien po, yang biasanya digunakan untuk operasi. Propofol kenapa ngomongnya belibet? Propofol dapat memicu kardio pernapasan yang bisa berakibat fatal dan itu meninggal dunia. Gak bisa tidur pakai obat bius. Harusnya si Abang Jackson cari bini, biar ada yang Nina boboin dia lo berduit. Gampang aja nyari istri, tinggal milih aja ya kan. Tapi memang Michael Jackson gak pernah nikah sih ya po. Ini masih cerita sebelum kematiannya po. Jadi beberapa bulan sebelum konsernya, Michael Jackson mengalami insomnia dan stres.
Tapi kesaksian pada Travis, siapa namanya? Travis Penn, oh ya, Travis Penn. Kesaksian dari Travis Penn, koreografernya, waktu latihan, Jackson kelihatan kayak orang lagi senang banget, nggak kayak tahun kemarin-kemarinnya. Bilang Frank Dileo, manajernya ya, waktu aku ngeliatin Jackson, dia tuh kayak orang yang sudah siap manggung. Karena waktu latihan dia sangat maksimal. Dia juga mempersiapkan badannya dengan berolahraga. Namun Frank dan lainnya merasa khawatir karena Jackson berat badannya turun dan gak tidur lagi. Pas ditanya sama Frank, kenapa gak tidur, Po? Terus Jackson jawab, aku semangat banget nah, Po, makanya aku sampai gak bisa tidur nih. Dia kelihatan terlihat kurus, kata promotor konser Randy Phillips. Bahkan dia nyuruh beberapa krunya agar memberikan dada ayam untuk Michael Jackson. Tapi Jackson memang gak nafsu makan. Po, makan dulu nah, ini ada dada ayam nih buat kamu. Tapi bilang Jackson, gak bisa aku nah, Po, gak bisa. Aku gak bisa makan, aku lagi gak nafsu makan nih. Lanjut lagi ya. Lalu Jackson menyuruh asistennya untuk mencarikan dokter anestesi. Kemudian asistennya menghubungi seseorang ahli anestesi bernama Sherlyn Lee. Kalau aku nyebutin nama Lee, ini orang adalah ahli anestesi ya, Po. Bilangnya Lee waktu itu, Jackson minta diberikan propofol. Tolonglah kasih aku propofol, tolong beri aku anestesi intravena. Aku butuh tidur nah, Po. Terus lanjut lagi bilangnya Jackson dengan panik banget, aku gak peduli kamu mau minta uang berapapun akan aku kasih, Po. Asalkan kamu mau ngasih apa yang aku mau. Mendengar permintaan Jackson itu, Lee pun menolak. Gak bisa, aku gak mau. Aku sayang kamu seperti aku sayang kepada keluargaku. Aku gak mau memberimu obat itu. Obat itu bahaya. Obat itu gak aman, Po. Jadi kalau aku ngasih obat itu, kamu gak bisa tidur. Kamu gak bisa bangun lagi nanti, Po. Tenang aja, aku bakal baik-baik aja, beneran. Aku punya dokter pribadi yang akan mengawasi selama aku menggunakannya. Karena mengetahui bahwa ada dokter pribadi yang mengawasinya, akhirnya Lee setuju dan memberikan obat propofol itu. Pada tanggal 21 Juni 2009, Lee menerima telepon dari asisten Jackson. Halo Lee, bisa ke rumah Jackson sekarang nggak? Cepetan. Saat itu Lee juga mendengar teriakan Jackson dari telepon. Bilangnya sama dia, setengah badanku terasa panas nih, setengahnya lagi juga terasa dingin. Lee pun menyarankan agar Michael Jackson dibawa ke rumah sakit, dan saran itu pun dituruti. Lee berpikir, wah masalah ini jangan-jangan kena saraf Michael Jackson. Pada tanggal 22 Juni 2009, teman Jackson bernama Harvey Levin melihat keadaan Jackson semakin buruk. Dia terlihat lemas. Setelah dirawat di rumah sakit, Jackson diperbolehkan pulang. Sementara itu, hari konser Michael Jackson sudah dekat. Dia pun masih melakukan gladi bersih. Jackson juga dirawat oleh dokter pribadinya, Conrad Murray, seorang dokter ahli jantung Las Vegas yang diberi sekitar $150 setiap bulannya. Hari itu Dr. Murray memberi Michael Jackson propofol, setengah dari dosisnya yaitu sekitar 25 gram, beserta obat penenang dan juga anti pencemasan. Obat itulah yang membuat Jackson dapat tidur. Kita langsung ke cerita cepatnya aja ya, Po. Detik-detik mendekati kematiannya di tanggal 25 Juni tahun 2009, 12 jam sebelum kematiannya, setengah 1 pagi Jackson berada di rumahnya untuk beristirahat di kamarnya di lantai 2 dengan api yang menyala di perapian. Kalian tahu kan, Po, biasanya orang luar negeri itu suka ada di dalam rumahnya ada tempat pembakaran gitu loh untuk menghangatkan ruangan ini. Aku tampilkan gambarnya aja ya, kayak gini. Nah, saat itu Los Angeles dalam keadaan hangat, tetapi Jackson merasa kedinginan. Jam 1 pagi, dokter pribadinya datang. Kemudian setengah jam, yaitu jam 1.30, Jackson meminum obat tablet Valium 10 mg dari Dr. Murray. Lalu jam 2 pagi, Dr. Murray menyuntikkan obat penenang antifan kepada Jackson yang diberikannya dengan dorongan lambat melalui infus. Karena masih belum bisa tidur, Murray menyuntikkan lagi, kali ini 2 mg obat jenis Versed. Tapi sampai jam 5 pagi Jackson tetap nggak bisa tidur.
Lalu Murray memberi antivan yang lebih banyak lagi. Saat itu Jackson berulang kali meminta propofol yang disebutnya susu. Susu ini artinya bukan susu beneran ya, Po. Tapi nama propofol itu disebut Jackson susu, kayak barang terlarang aja ya nama obatnya dirubah. Tapi dokter Murray nggak mau ngasih propofolnya, nggak mau. Sampai pagi jam 7:30 Jackson belum bisa tidur, Po. Ngerinya pemecah rekor. Abis itu dokter Murray menambahkan lagi suntikan obat penenang. Gila-gila juga nih orang. Dengan adanya ditambah lagi suntik obat penenangnya, apakah dia bisa tidur? Masih belum, tetap nggak bisa tidur juga dia, Po. Akhirnya ketika jam 10:40 pagi, Michael Jackson masih belum bisa tidur. Dokter Murray menyerah sudah. Ya sudah, kesuntikan aja obat propofolnya sebanyak 25 mg melalui infus. Murray tentu tahu sebagai dokter siapapun yang diberikan propofol harus terus diawasi. Makanya dipantau terus sama dokter Murray. Detak jantung ternyata begitu propofol menyentuh aliran darah Jackson, matanya perlahan terpejam. Nafas melambat dan Jackson akhirnya tertidur. Bayangin aja, Po, si Jackson nggak bisa tidur sampai disuntik obat bius. Dan dokternya lebih-lebih nggak bisa tidur juga karena mengawasi si Jackson, ya kan? Oke, lanjut lagi. Lalu kemudian 10 menit setelah dia memberi Jackson propofol, jam 10:50 dokter Murray ke kamar mandi selama 2 menit nih, 2 menit doang padahal. Tapi pas balik lagi ke kamar Jackson, dokter Murray melihat Jackson sudah berhenti bernafas. Berarti harus benar-benar dipantau banget ya, Po. Hanya 2 menit doang loh, nggak dipantau resikonya jadi fatal. Dokter Murray langsung cepat-cepat memeriksa suhu badan Jackson, mengecek denyut nadinya, dan di bawah denyut nadinya sangat lemah. Kemudian Murray melakukan CPR. Begitulah keterangan yang dia sampaikan kepada pihak kepolisian. Menurut pengacaranya, ketika dia sedang melakukan CPR, Dokter Murray juga langsung menghubungi 911. Tapi pas dicek, diselidiki, omongan Dokter Murray tidak sesuai. Ternyata dia menghubungi 911 atau 911 setelah 90 menit kemudian. Lalu, apa yang dilakukan Conrad Murray dalam waktu 90 menit itu? Berdasarkan riwayat panggilannya, selama 40-70 menit sejak Michael Jackson berhenti bernafas, Murray menelpon sebanyak 3 kali ternyata. Pertama, pada pukul 11.18 Murray menelpon klinik medisnya selama 30-20 menit ya. Kedua, dia menelpon pasiennya untuk membicarakan hasil tes pasien. Lalu yang terakhir, pada pukul 11.51 Murray menelpon temannya yang tidak diketahui namanya. Mereka kemudian membicarakan selama 11 menit. Nah, menurut si temannya saat itu dia mendengar seperti dibanting atau terjatuh gitu lah suaranya. Waktu di dalam telepon dia mendengar Murray sedang memberi bantuan CPR kepada Michael Jackson. Lagian aneh juga loh dokternya ini. Udah tahu ya kan katanya Jackson ini denyut nadinya lemah. Selama 90 menit santai-santai nelponin orang, terus paniknya belakangan. Ada orang kayak gitu ya. Aku telepon pacarku dulu deh. Halo Beb, kamu lagi ngapain? Aku kangen banget nih sama kamu. Hah? Oh ya, aku lupa, Jackson lagi sekarat. Nanti dulu ya, nanti aku telepon kamu. Jam 12 siang, Jackson dalam keadaan tidak sadarkan diri. Murray turun ke bawah untuk mencari bantuan. Dia ke dapur dan bertemu dengan chef si koki Michael Jackson yang waktu itu dia sedang makan siang, Po. Melihat kepanikan si Murray, "Chef, tolongin Jackson, tolongin Jackson." Chef langsung memanggil Prince, anak sulungnya Jackson, untuk meminta bantuan. Selain itu, ada juga Alberto Alvarez, penjaga keamanan rumah Jackson, yang turut menjadi saksi mata dalam kejadian itu. Waktu masuk ke kamar Jackson, Alvarez melihat majikannya itu terlentang dengan tangan terkeluar dari tubuhnya, mata dan mulutnya terbuka. Sementara itu, Dr. Conrad Murray berdiri di samping tempat tidurnya Jackson dan sedang memberi Jackson CPR. Lalu anak-anak Michael Jackson, yaitu Paris dan Prince, masuk untuk melihat kondisi ayahnya. Alvarez menahan keduanya
Mereka mulai menangis sampai membuat Alvarez juga ikut menangis. Setelah menyerahkan Paris dan Prince kepada Chase, Alberto Alvarez kembali ke kamar Jackson dan bertanya kenapa Jackson? Ada apa? Kenapa dia? Kok dia bisa gitu? Lalu dijawab Cory Murray, dia kena reaksi buruk karena obat. Murray lalu mengambil obat-obatan dan menyuruh Alvarez untuk memasukkannya ke dalam tas. Alvarez tolong masukin obat-obatan itu ke dalam tas. Nah, Alvarez menuruti. Setelah itu, Murray memintanya untuk menghubungi 911. Sedangkan Murray masih terus melakukan CPR. Alvarez bersaksi, ketika sedang menelpon 911, dia sudah tidak melihat tanda-tanda kehidupan kepada Michael Jackson. Namun dia sempat diminta untuk membantu lakukan CPR dan Murray mencoba memberikan nafas buatan. Sayangnya percobaan itu tidak berhasil kok. Dan Jackson tetap tidak sadarkan diri hingga akhirnya jam 12:17 ambulans datang diikuti dengan paparazzi. Paparazzi. Lah, kok nyanyi sih? Hah? Oh ya, dikit lagi informasi. Tadi aku bilang kan ada putra sulungnya Jackson itu sebenarnya adalah anak adopsinya. Oke, lanjut. Dengan dibantu pihak kepolisian sekitar jam 1 siang, para medis akhirnya membawa Jackson ke rumah sakit. Sebenarnya saat itu para medis sudah tahu bahwa Jackson sudah meninggal dunia. Tapi Dr. Cory Murray tetap bersikeras agar Jackson tetap dibawa ke rumah sakit. Anak-anaknya itu ikut juga. Selama di rumah sakit, Jackson dikawal dengan ketat. Para pengawalnya bahkan menutupi tubuh Jackson dengan jaket mereka. Benar-benar ngejagain Jackson dari paparazzi pokoknya. Tapi setelah dicek di ICU dan diberikan pertolongan pada jam 2:26, Michael Jackson, the King of Pop, akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 25 Juni tahun 2009. Siang jam 2 lewat saudara Michael Jackson Jermaine mengadakan konferensi pers. Penyebab kematian yaitu adalah gagal jantung. Oke, kita masuk ke penyelidikannya. Akibat kesimpang siuran mengenai kematian mendadak Michael Jackson, pihak kepolisian langsung mengadakan penyelidikan. Lalu pada tanggal 27 Agustus tahun 2009, kantor koroner Los Angeles menyatakan bahwa kematian Michael Jackson adalah sebuah pembunuhan. Adapun penyebabnya yaitu keracunan propofol akut. Kemudian pada tanggal 8 Februari tahun 2010, Dr. Cory Murray didakwa telah melakukan pembunuhan tidak disengaja dan divonis hukuman 4 tahun penjara. Ini adalah beberapa dugaan tentang kematian Michael Jackson yang dipalsukan. Ya, dengerin ya. Dugaan ini sebenarnya bukan sekedar dugaan, tapi ada beberapa bukti bahwa Michael Jackson belum meninggal. Teori pertama, keterlibatan Dr. Murray. Dr. Murray direkrut oleh Jackson sebagai dokter pribadinya hanya 11 hari sebelum kematiannya. Makanya banyak yang percaya bahwa dia ini direkrut oleh Jackson untuk menutupi kasus ini. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa Murray hanya divonis 4 tahun penjara. Dan ternyata cuma dipenjara 2 tahun karena berkelakuan baik. Jadi katanya sih Murray dibayar mahal dengan sangat fantastis yang diminta untuk bersabar di dalam penjara. Udahlah Po, aku bayar kamu mahal banget nih. Cuma memang resikonya masuk penjara. Tapi nggak apa-apa, kamu sabar aja lah. Paling cuma 2 tahun doang kok. Teori kedua, yang meninggal bukan Jackson, tapi orang-orang percaya bahwa sosok yang dibawa ke rumah sakit bukan Michael Jackson. Terus siapa? Ternyata adalah orang lain yang sudah lama sakit. Hal itu dikuatkan oleh kesaksian para medis. Katanya orang medis yang ngantar jasad itu dia ngeliatin, katanya itu bukan wajahnya Michael Jackson loh. Pria itu sangat pucat dan kurus. Berbeda dengan sosok di video latihan video Michael Jackson yang terlihat sangat sehat. Teori ketiga, keanehan keluarga Michael Jackson. Setelah kematian Jackson, keluarganya menunjukkan perilaku yang aneh. Saudaranya ketika mengumumkan kematian Jackson, kelihatan biasa-biasa aja.
2 hari kemudian ayahnya si Joe Jackson sewaktu diwawancarai oleh wartawan hanya menunjukkan sedikit kesedihan. Di sisi lain, justru dia sangat bersemangat mempromosikan label rekamannya sendiri. Lalu di pemakaman Michael Jackson, beberapa keluarganya bersikap aneh. Ada yang tersenyum, ketawa-ketawa, dan ada yang saling memberi kode. Teori keempat, Jackson menyamar menjadi Dev. Dalam suatu kesempatan wawancara, Jackson pernah mengatakan ingin menyamar dan mengganti namanya menjadi Dev. Nah, makanya muncullah orang yang bernama Dev ini di media wawancara acara Larry King Live. Dia diwawancarai, dari suaranya aja mirip banget po kayak Jackson. Tapi Dev ini bilang di publik bahwa dia adalah teman namanya Jackson yang bernama lengkapnya David Roddenberry alias Dev. Dia diminta menceritakan tentang persahabatannya dengan Michael Jackson. Dev dan Jackson memiliki foto bersama. Jadi bisa dibuktikan kalau keduanya adalah orang yang berbeda. Namun banyak orang yang bilang bahwa Dev yang muncul di Larry King Live adalah Michael Jackson. Kenapa begitu? Alasannya pertama, ketika Dev mengucapkan Angie House, katanya suaranya mirip Jackson. Nih kita dengerin ya, suaranya mirip banget. Angie House katanya. Mirip kayak Jackson suaranya. It was kind of, the visit to his Encino house was very impromptu. Nah, kalau ini suaranya Jackson, coba dengerin. How ignorant is that? I can't even grow a beard now. Ignorant fool wrote such a thing. So don't believe that stupidity. Don't waste your money on it. Because when you're buying it, you're not buying something based on what's true. It's not the truth. Kedua, bahu Dev yang ada di Larry King Live kelihatan 2 kali lebih lebar. Ketiga, mata Dev asli berwarna biru, sedangkan mata Dev yang di Larry King Live berwarna coklat. Selain itu, Dev juga menunjukkan ekspresi yang percis banget kayak Jackson. Bahkan cara dia berhenti menyimak, menjawab, dan pokoknya sama percis kok. Dan terungkap ternyata di dalam kuburan Michael Jackson tidak ada jenazahnya. Nah terus kenapa satu keluarga ke pemakaman Jackson? Ayo, tanda tanya kan? Terus jasadnya kemana dong? Bilang keluarganya sudah dikremasi. Ada juga yang mengatakan bahwa Jackson punya hutang banyak banget sampai triliunan, po. Mungkin karena dia nggak sanggup membayar hutangnya, makanya dia menyeting dan memalsukan kematiannya. Intinya dia pengen hidup tenang. Terus aku juga baca komentarnya netizen loh, po. Ya katanya Michael Jackson memang masih hidup sampai sekarang. Dia tinggal di pedalaman sebuah pedesaan. Balik lagi kita ke pembahasan Dev ya, oke? Wajahnya Dev itu terlihat seperti habis dioperasi yang gagal loh, po. Dan ternyata setelah dicari tahu lagi, Dev itu sudah meninggal, po. Setelah beberapa tahun kematian Jackson, apakah Dev itu adalah Jackson? Kalau memang Dev itu adalah Jackson, berarti Jackson bukan King of Pop, tapi Michael Jackson King of Prank. Berarti kita udah di prank sama Jackson. Ya semoga perkaranya Michael Jackson ini diusut lagi ya kan. Ya kalau bisa sih diselidiki lagi. Jadi biar netizen nggak jadi detektif dadakan, karena kita jadi penasaran juga sih masalahnya kan. Kalau memang iya seperti itu, dia memasukkan kematiannya karena apa sebabnya itu loh. Karena waktu pemberitahuan Michael Jackson ini meninggal, aku sempet kaget loh. Ya sudah, sekian dulu pembahasan kita yang satu ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like jika kalian suka video ini, nyalakan notifikasi, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.